Menurut gua, arti Prapaskah itu merupakan momen di mana gua bisa lebih mengingat kebaikan Kristus kepada manusia. Betapa pengorbanannya yang luar biasa di kayu salib. Dan betapa kasih Kristus itu pure, nggak egois, dan tanpa pamrih sama sekali. Dan oleh karena itu, gua jadi lebih mengingat akan kesalahan-kesalahan gua, belajar mengoreksi diri, meninggalkan kedagingan, dan gua mau lebih berusaha untuk menyerupai citra Kristus. Momen Prapaskah adalah momen ketika kita diingetin kembali buat merenungkan kembali betapa baiknya Tuhan kita, satu-satunya Tuhan kita yang rela mati berkorban di atas kayu salib. Dan di situ gue diingetin bahwa siapa kita gitu sebagai ciptaannya, bahkan dia sebagai penciptanya rela mati buat kita semua. Menurut gua, Prapaskah itu masa dimana kita mempersiapkan hati kita untuk dapat menerima pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Gua harus menyiapkan hati yang pasrah dan mau dipakai Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Guna memperoleh hati yang seperti itu, tentunya gua harus berdoa dan menyerahkan diri sepenuhnya supaya Tuhan bisa benar-benar memakai gua. Kemudian, gue juga harus menyiapkan hal-hal apa saja yang ingin gue lakukan dalam 40 hari ini. Dan set goals juga tentunya. Tapi goals ini bukan hanya dalam 40 hari ini saja, tapi dalam jangka panjang. Yang gue harapin sih, semoga hal-hal yang gue lakukan dalam 40 hari ini bisa gue jadikan suatu kebiasaan untuk kehidupan sehari-hari untuk seterusnya. Lalu yang perlu kita persiapkan dalam momen ini adalah iman dan hati kita, dan di situ kita bisa lebih banyak berdoa untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Untuk mempersiapkannya, biasanya gue berdoa saat teduh, baca Alkitab, dan meminta penyertaan Tuhan untuk dapat menyerahkan diri seutuhnya agar bisa dipakai dalam rencananya. Pengalaman iman yang gue dapatkan ketika menjalani Prapaskah yaitu biasanya gue struggle dengan ujian kesabaran. Gue gak tahu kenapa, tapi rasanya setiap kali gue bertekad untuk menjalani Prapaskah dengan serius, ada aja situasi yang kurang mengenakan dan cenderung memancing amarah gue. Gue gak sempurna, that's why ada kalanya gue lose control. Tapi di saat gue sadar gue udah lose control, itu sebagai cambuk untuk diri gue bahwa gue gak boleh jatuh lagi terlebih dalam ke dalam godaan tersebut. Jadi gue mulai memenuhi pikiran gue dengan hal-hal yang positif, seperti memikirkan kebaikan Tuhan yang udah gue terima selama ini, dan memikirkan juga kenapa sih Tuhan taruh gue dalam situasi seperti ini. Tapi gue percaya itu semua ada alasan baik dan indah di baliknya. Oleh karena itu hati gue jadi lebih tenang. Tapi di sini gue bukannya memendam amarah, bukan ya. Tapi di sini gue belajar untuk bisa lebih let it go. Gue lebih bisa mempelajari situasi-situasi di mana lu sebenarnya gak usah marah juga, gak apa-apa. Dan lu bisa handle ini tanpa lu perlu marah-marah juga kok. Dan oleh karena itu, gue juga jadi bisa lebih toleransi terhadap sesama. Lalu pengalaman yang gue rasakan adalah jelas di situ gue bisa semakin dekat sama Tuhan, dan di situ juga gue bisa berdoa dan lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang gue lakukan. Pengalaman gue selama ini sih di masa Prapaskah itu gue mengalami banyak pencobaan dan gue suka emosi. Nah saat gue emosi itu gue coba untuk berdoa dan meminta penyertaan Tuhan agar gue bisa ngontrol diri lebih lagi. Nah dengan berdoa biasanya gue bisa ngerasa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Shalom Servers, dimanapun berada. Sebelum kita menjalani ibadah di tengah minggu kita pada hari ini, saya mau mengingatkan kadang-kadang kita
Kita tahu kalau meninggalkan Tuhan di hari Minggu dan hidup di luar Tuhan dari Senin sampai Sabtu itu sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Tapi di ibadah yang kebetulan di tengah minggu ini, saya mau mengajak untuk kita sama-sama kembali melihat that He is the God of the weekdays also. Dia itu Tuhannya hidup kita. Semua aspeknya, semua waktunya, semua punya Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita mengarahkan hati kita. Ya Tuhan, atas seluruh hidup kami kembali datang kepadamu, mau mengucap syukur. Untuk ibadah hari ini, kami bisa kembali bertemu denganmu dalam penyembahan. Bertemu denganmu dalam firman. Ya Tuhan, Engkau yang pakai dan bicaralah melalui setiap lagu. Untuk kami bisa kembali melihat Engkau, kembali bisa melihat pengorbananmu, kembali bisa melihat kasih-Mu, kembali bisa melihat diri-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan. Tuhan kami. Kiranya Engkau bisa bertahta atas segala pujian dan penyembahan kami, terlebih bertahta di atas diri kami. Dimanapun kami berada. Pakaian apapun yang sekarang kami pakai. Celana pendek, celana panjang, di kamar, di ruang tamu, mungkin di jalan. But you are with us regardless. Kami saat ini mau menyembah-Mu Tuhan. Amin. Mari bersama kita satukan hati kita dan menyatakan Dialah Tuhan, penebus kita. Dialah Tuhan, sumber kekuatan kita. Besar mulia kasih. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Nyatakan karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan pengharapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup.
syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Dan terindah Kau, Yesus. Pengorbananmu, mari bersama nyatakan karena kasih. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia. Dan terindah Kau, Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Come on. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Engkau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Jujur kadang ku tak sanggup
sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Halo Surfers, kita berjumpa kembali di tengah minggu ini dan boleh masuki satu momen yang penting bagi di dalam perjalanan menuju Prapaskah. Saya teringat bahwa tahun lalu pun kita memulai masa-masa awal pandemi ini menjelang Paskah. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Tapi kiranya kita tidak habis dengan rutinitas waktu yang itu-itu saja, tapi menjadi satu pengingat yang penting bagi kita. Kenapa masa Prapaskah itu sesuatu yang kita harus rayakan ataupun lalui bersama. Mungkin sebagian besar daripada kita ingat bahwa hari kalender gerejawi itu hanya Natal, kemudian Paskah. Tapi sebenarnya ada satu masa yang penting dari Natal ke Paskah, yaitu masa Prapaskah. Karena disitulah sebenarnya kita mengingat kembali dan merenungkan akan pengorbanan dan perjalanan mengikut Tuhan, di mana Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, ini adalah satu perjalanan yang boleh kita ingat kembali. Setiap orang, termasuk saya dan teman-teman, butuh sebuah momen untuk mengingat perbuatan seseorang yang penting di dalam hidup kita. Misalnya itu bisa melalui sebuah momen peristiwa ataupun sebuah simbol. Misalnya, bagi saya punya sebuah simbol yang mengingatkan saya tentang panggilan Tuhan buat saya, yaitu Alkitab, di mana Alkitab itu adalah Alkitab lama saya yang saya pernah baca dari awal sampai akhir hingga selesai. Dan Alkitab itu juga penuh dengan banyak coretan yang boleh menyertai, memimpin, dan juga mendampingi saya selama masa studi pendidikan teologi waktu itu. Nah, setiap kita punya yang namanya simbol ataupun momen. Tapi di Alkitab ada banyak simbol, ada banyak momen yang juga dinyatakan bagi kita. Contohnya itu roti dan anggur dalam sebuah perjamuan malam Yesus dengan murid-muridnya. Tapi ada juga satu benda yang penting. Apa itu, teman-teman? Yaitu salib. Mungkin sepanjang tahun kita sudah jarang kembali beribadah ke gedung gereja, kita jarang melihat salib itu. Kebanyakan orang ataupun anak muda hari ini melihat salib sebagai sebuah aksesoris yang keren yang tidak ada mengkaitnya dengan sebuah pengalaman religius. Tetapi simbol salib itu menjadi sesuatu yang penting di dalam iman kekristenan. Apa sih dan apa yang sebenarnya terjadi di kayu salib itu, teman-teman? Nah, pada masa Tuhan Yesus, salib itu adalah sebuah bentuk, saya boleh bilang itu 3K gitu ya. Kehinaan, hukuman, dan kesepian gitu ya. Pada waktu itu salib itu sebagai satu hal yang hukuman yang paling hina, di mana satu peristiwa yang memalukan yang dapat terjadi kepada seseorang, dan satu bentuk kesepian karena setiap orang yang menjalani dihukum dalam perjalanan di salib itu adalah satu pengalaman di mana dia ditinggalkan sendiri dan tidak ada seorang pun yang bisa mendampingi atau bahkan menyelamatkannya kembali lewat hukuman tersebut. Nah, teman-teman, di masa Prapaskah ini saya ingin cerita oleh seorang yang bernama Simon dari Kirene. Izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat ke-26. Sebenarnya ini adalah 3 bagian yang dirangkai dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Saya membacakan dari Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seseorang yang bernama Simon dari Kirene.
yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikunya sambil mengikut Yesus. Nanti saya akan bacakan bagian lain, kurang lebih mirip yang dikutip juga di dalam Matius 27 ayat ke-32. Nah, pada waktu itu di suatu siang hari yang panjang, Tuhan Yesus dipaksa memikul sebuah balok kayu salib kurang lebih sebesar 100 pound atau 50 kilo di dalam kondisi di mana dia sudah setengah mati, setengah terkapar karena dia disiksa dari semalam sampai hari itu. Dan begitu juga dengan dua penjahat lain yang waktu itu memang hendak disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan waktu itu melihat para prajurit itu melihat Tuhan Yesus sudah tidak bisa lagi memikul salib karena semua cambukannya, semua siksaannya. Wah, mereka berpikir gak mungkin mereka bisa menyalibkan Tuhan Yesus karena bisa saja dia keburu mati di jalan menuju bukit Golgota itu. Jadi waktu itu prajurit Romawi memikirkan bahwa mereka harus tetap menjalankan eksekusi ini, dan mereka tahu manusia Yesus tidak dapat dan sanggup menjalaninya, memikul itu sendiri. Mereka memanggil paksa. Nah, ini disebut seseorang yang ditemukan di tengah kerumunan waktu itu, melihat bagaimana Yesus sepertinya dibawa atau disuruh berjalan. Dan dalam perjalanan itu mereka memanggil seorang bernama Simon, orang Kirene. Kirene itu sebenarnya menunjukkan satu asal tempat dia dari satu, kalau hari ini kita melihat mendengar sebuah negara namanya Libya. Jadi kurang lebih dia itu adalah seorang berkulit hitam dari Afrika. Jadi Simon itu dipaksa atau bahkan terpaksa memikul beban daripada kayu salib yang Yesus pikul. Ya, tadinya mau ke Yerusalem, dia mau beribadah sebagaimana orang-orang Yahudi lainnya. Dia mempersembahkan, membawa apa yang menjadi miliknya. Tapi pada waktu itu dia mungkin tidak mendengar siapa Yesus. Jadi sebagaimana ribuan orang lain yang sudah mau menjalani sebuah puncak perayaan Paskah pada waktu itu, disitulah dia dipaksa, dia diinterupsi, dia keluar daripada rencana awalnya, dan dia harus menemani, mendampingi Yesus memikul salib itu. Saya pikir itu bukan hanya menginterupsi waktunya, rencananya, tetapi itu sebuah pengalaman yang memalukan dan menghinakan bagi dia bersama-sama dengan seorang yang dianggap penjahat, yang mungkin karena darahnya saja bisa menajiskan dirinya. Tapi dia menjalani itu, teman-teman. Nah, menarik sekali. Dia entah berada di tempat yang salah, atau justru itu menjadi satu waktu dan cara Tuhan mengubahkan hidup seorang Simon dari Kirene. Yang ingin saya sampaikan pesan pada malam hari ini yaitu adalah bagaimana Tuhan bisa mengubahkan dari beban hidup menjadi sebuah berkat kehidupan. From burden turn into blessing. Teman-teman, kita melihat bahwa dari Injil Markus, Matius, dan Lukas, Simon tidak dicatat lagi kecuali di ayat tersebut. Sampai Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak disebut lagi. Tapi dia menjadi saksi terdekat dalam perjalanan menuju salib. Dia adalah seorang yang mungkin bersimpati dengan yang dia lihat Yesus yang disiksa itu, dihukum itu. Dan dia melihat Yesus secara pribadi. Dan tadinya dia adalah seorang yang beribadah sebagaimana orang Yahudi menyembah Allah mereka. Tapi kemungkinan besar tradisi menyebut Simon dari Kirene itu percaya dan menyerahkan dirinya kepada Yesus. Itulah sebabnya Lukas memperkenalkan Simon kepada pembacanya di dalam ayatnya yang dikatakan 15 ayat 21. Maaf, bukan Lukas tapi Markus 15:21 mengatakan begini. Ada waktu itu lewat seorang bernama Simon orang Kirene, tetapi di sini disebut ayah dari Alexander dan Rufus. Siapa Alexander dan Rufus? Kita tidak tahu waktu itu. Tapi kalau kita baca bagian lain, misalnya di kitab Roma dikutip oleh Paulus, Alexander dan Rufus itu adalah para pemimpin gereja di Roma. Dan di mana orang-orang Roma itu adalah sebenarnya pembaca awal daripada Injil Markus dan termasuk juga mungkin Lukas. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, maksudnya apa sih? Jadi sebenarnya kita tidak tahu hidup dari Simon, tetapi kita tahu dari buahnya, dari pengalamannya memikul salib pada waktu itu. Justru seisi rumahnya percaya.
Pertama mungkin Simon, mungkin istrinya, dan sampai kepada anak-anaknya dan seisi keluarganya menjadi pengikut Yesus. Maka benarlah dalam Lukas 9:23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Inilah menjadi sebuah eko bagi diri Simon orang Kirene yang mengalami sebuah perjumpaan rohani dengan Tuhan. Sekali lagi teman-teman, tidak ada satupun yang terjadi dengan kebetulan. Tapi kalau Tuhan sudah punya waktu dan rencana mengubah hidup seorang, Tuhan memakai Simon dari Kirene. Lalu apa kaitannya dengan kita? Server, hari ini ada begitu banyak penderitaan yang bisa datang dalam hidupmu dan kita semua di dalam masa pandemi ini bahkan. Penderitaan yang secara tragis, penuh dengan beban berat ataupun terjadi dengan random, tiba-tiba. Dan beban hidup itu penuh dengan kekecewaan, keraguan, kegagalan, kesepian, kesakitan, ketidakberdayaan. Apapun itu, penderitaan itu justru menjadi sebuah lensa kacamata bagi kita untuk melihat kembali keindahan yang Yesus berikan dalam hidup kita. Karena salib, teman-teman, tidak lagi menjadi sebuah bentuk kehinaan, tapi salib menjadi sebuah bentuk di mana kita sedang menyangkal diri, menjadi sebuah identitas yang baru di mana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Teman-teman, salib mengingatkan kita tentang dosa yang tidak terhindarkan dari tubuh kita, dari hidup kita, dari kebiasaan buruk kita. Tapi juga salib mengingatkan kita tentang pengharapan pada Yesus yang bangkit. Hari ini, apa yang menghindarkan dirimu dari memikul salib? Yang mungkin kamu anggap salib itu sebagai satu beban dari sebuah hidup yang gak nyaman, gak memuaskan, tidak sesuai daripada apa yang kita pengen. Hari ini generasi seperti kalian pasti ingin menghindarkan daripada hal-hal seperti itu. Tapi salib itu juga menjadi sebuah penyangkalan diri kita. Menyadarkan diri kita bahwa kita ini rapuh, kita ini gak berdaya, kita itu penuh dengan cacat dosa, dan kita membutuhkan uluran dari tangan Tuhan. Nah, sebagaimana Yesus yang seakan-akan dibantu Simon memikul salib, tetapi sebaliknya, sesungguhnya Simon yang diselamatkan, diubahkan Tuhan bersama seisi keluarganya. Tema Prapaskah yaitu What a Friend adalah tema yang sama-sama kita mau renungkan bagaimana sebenarnya kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus itu perlu memberi dampak di dalam hubungan dan relasi kita dengan sesama. Kita mengenal kata joy yang banyak orang singkat itu sebagai Jesus, others, and you. Antara saya dan Yesus ada orang lain di situ. Artinya selalu ada orang lain yang membutuhkan kita untuk meringankan dan menanggung beban hidup itu bersama-sama. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan itulah artinya menjadi sebuah komunitas Kristen. Kita ada untuk satu sama lain. Nah, pada waktu itu ironis sekali ketika banyak orang di Yerusalem hidup dengan begitu religius, merayakan hari raya agamanya. Mereka beribadah, mereka melakukan sebuah ritual agama, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Mereka mengabaikan Yesus di pinggir jalan menuju ke Golgota itu. Mereka bahkan mempersalahkan dia, mereka berteriak salibkan dia. Tapi mari di dalam permulaan masa Prapaskah ini, 40 hari ke depan, saya ingin bertanya secara pribadi. Apa yang membuat engkau dan saya tidak lagi mau memikul salib yang adalah beban dan penderitaan yang mungkin terjadi pada hidup kita sewaktu kita mengikut Yesus? Apakah karena ada dosa yang selama ini begitu memuaskan dan nikmat yang tidak kita bisa sangkal? Atau mungkin karena sebuah kehidupan yang nyaman, yang suam-suam kuku, sepertinya tanpa ada kesulitan, ya go flow aja begitu? Atau mungkin kita cukup berdiam di dalam sebuah gedung gereja ataupun apapun itu, ruangan online, melihat, mengikuti ibadah tanpa harus melakukan apapun, tanpa harus berusaha lebih keras, tapi kita mengharapkan berkat di situ. Ataupun mungkin kita masih dipenuhi dengan satu perasaan bersalah, mengasihani diri sampai kita membuat diri kita enggak lagi bisa atau sanggup melihat wajah Yesus. Seperti Simon orang Kirene melihat Yesus yang memikul salib. Teman-teman, saya mengajak malam hari ini, mari kita datang kembali kepada Dia, mengakui, membuka hatimu, menerima kembali undangannya.
mengetahui bahwa Ia mau berjalan bersama kita, walaupun yang menjadi beban dan penderitaan kita bukan adalah karena dosa dan pelanggaran Yesus. Sekalipun itu adalah dead walk, jalan ke Golgota itu adalah dead walk ya. Ia mau memikul beban itu bagi kita. Ia mau menyatakan kuasanya bagi hidup kita dan generasi. Jika beban salib terberat saja Ia mau pikul bersama-sama dengan kita. Apalagi beban hidupmu yang tidak seberat itu. Teman-teman, Yesus mau tolong. Malam hari ini, mari kita memandang Dia kembali. Mengingat kembali simbol salib itu. Bukan sebagai kehinaan, bukan sebagai kehukuman, bukan sebagai sesuatu yang membuat kita sendiri dan memalukan. Tapi sebuah simbol yang mengingat kembali tentang kasih-Nya, tatapannya, perbuatannya, pengorbanannya bagi kita. Karena Dia ada untuk hidupmu. Bahkan di dalam setiap momen hidupmu yang paling gelap sekalipun. Ini adalah momen yang baik untuk kita mengakui, datang kembali, dan menerima pertolongan daripadanya. Sehingga kita bisa menjadi what a friend bagi orang-orang lain, bagi sesama kita. Seperti Simon orang Kirene, mungkin bagi Yesus. Tapi juga Yesus bagi semua orang sahabat-sahabatnya yang berdosa sekalipun. Dan Simon orang Kirene bagi keluarganya sendiri. Dan seluruh orang-orang di kota Roma. Di mana melalui dia dan generasi anak-anaknya. Banyak orang kenal Yesus dan diubahkan. Kiranya ini menjadi perenungan yang personal dan mendalam bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau kami diizinkan menempatkan diri kami di dalam sebuah peristiwa penyalipan dirimu 2000 tahun yang lalu. Kami mengingat seorang Simon dari Kirene yang out of nowhere. Tapi Tuhan tempatkan di dalam satu masa, ruang dan waktu menjadi sebuah kesempatan bagi dia untuk melihat, berkaca, merenungkan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi seluruh manusia. Tetapi bagi Simon itu adalah sebuah pengalaman yang personal yang mengubahkan dirinya. Wah, siapa Yesus? Seorang sahabat yang mau mati bagi orang berdosa. Dan bagi Simon itu adalah sesuatu yang mengubahkan hidupnya. Kami mau menjalani masa Prapaskah ini. Dalam waktu-waktu ke depan merenungkan kembali betapa diri kami yang rapuh dan tidak berdaya, yang penuh dengan cacat dosa ini. Tapi Yesus mau berjalan memikul beban itu bersama-sama kami. Memikul beban dosa itu untuk kami. Untuk engkau dan saya. Kami mengucap syukur. Tapi kau mengakui, memohon kembali. Biarlah segala beban penderitaan dalam hidup kami justru menjadi sebuah berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, mari bersama kita mau mengakui dosa kita. Bukan sekedar oke Tuhan, sorry saya berdosa, enggak. Roh Kudus biasanya akan mengingatkan bukan status kita yang berdosa secara di pikiran aja, tapi ada satu dosa spesifik yang kita tahu persis kita lakukan, menyakiti hati Tuhan. Ambil waktu, pikirkan dosa itu, akui di hadapan Tuhan, tangisi di hadapan Tuhan, bawa semua kepadanya. Saya akan memberikan waktu kepada teman-teman sekalian. Ketika Petrus ditanya, dilabrak sama Yesus, dia tahu persis dosa apa yang sudah dia lakukan. Sehingga di kitab Yohanes dikatakan hatinya sedih karena perkataan Yesus itu. Tapi di sana Yesus bukan nanya, jadi kamu udah jelas dosa kamu apa?
Jadi kamu udah mengakui dosamu apa? Enggak. Hal yang dia tanyakan adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari perbuatan dosamu yang menyenangkan, perbuatan dosamu yang mengasihkan, lebih dari kemalasanmu yang memabukkan, lebih dari orang tuamu, lebih dari pacarmu, lebih dari studimu, lebih dari karirmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sulit untuk kami mengasihi Engkau dengan kekuatan kami sendiri. Ada berbagai dosa, ada berbagai orang yang lebih mudah kami percaya, yang lebih mudah kami nikmati Tuhan. Tapi saat ini, kiranya tangan-Mu yang menolong kami untuk kembali bisa mengasihi Engkau. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Yang kedua, dalam 40 hari ke depan, ada satu kesempatan yang diberikan pada kita untuk menjadi sahabat, untuk menolong rekan-rekan kita, saudara seiman. Sama seperti Simon dari Kirene yang diberikan sebuah kesempatan yang luar biasa, yang mungkin sekarang ada orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang kalau misalnya gue yang bisa gantiin Simon dari Kirene, gue mau. Karena itu berarti dia diberikan kesempatan untuk menanggung beban Tuhan Yesus. Nah sekarang kita diberikan kesempatan untuk melakukan yang sama. Kesempatan untuk bisa mengasihi dengan perbuatan yang nyata. Teman-teman, mari kita berdoa agar Roh Kudus yang menaungi diri kita, menaungi tindakan kita, menaungi nurani kita, agar kita bisa memberikan diri kita, sama seperti Simon dari Kirene memberikan tubuhnya, memberikan dirinya untuk menolong Yesus. Mari ambil waktu bersama, berikanlah dirimu kepada Roh Kudus, berikanlah dirimu untuk menjadi alatnya di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan yang terbatas. Kiranya Engkau yang memampukan kami. Roh Kudus, buat hati kami peka. Buat hati kami bisa dengar-dengaran sama hati-Mu Tuhan. Yang kiranya nama-Mu yang dimuliakan dalam proses pembelajaran kami ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.